Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel ini untuk menyimak kajian yang penuh hikmah dari guru kita, Bapak Buya Ruspi. Simak sampai akhir agar penjelasannya dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Kalau sampai ajal tiba kita tidak kembali kepada Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Jadi kalau bapak ibu mau kembali ke Allah, mesti dari sekarang. Jangan nunggu mati. Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sebelum mati kita tidak mengenal Allah, sampai akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah itu sifatnya baqo, kekal. Dia nggak berubah-ubah nggak. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga nanti di akhirat. Ya, jadi kalau mau kembali ke Allah sekarang. Nah, bagaimana cara kita kembali ke Allah? Apanya diri kita yang harus kembali ke Allah? Bapak Ibu yang saya hormati, diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Ya, yang pertama tubuh. Coba dirasakan ada tubuh apa enggak? Ini yang pertama. Yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Yang keempat rahasia diri. 4 macam inilah yang harus kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Pakai apa kita membina diri yang 4 lapis ini? Pakai ilmu yang 4 macam. Membina tubuh pakai ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu artinya ilmu yang untuk membina tubuh kita ini. Supaya tubuh kita ini tahu mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berdosa, mana yang berpahala. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar syariat itu nggak pernah lepas dari itu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Nah itu nggak pernah lepas dari situ. Itu ilmu syariat. Karena pilar dalam beragama ini kan 3. Pilar dalam Islam itu 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Hasil dialog antara Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam, kan pada satu ketika Jibril datang menghadap kepada Nabi. Jadi Nabi ini lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Nah, tiba-tiba Jibril sudah berada di depan Nabi. Para sahabat itu pada kaget. Kan tidak satu pun yang mengenal siapa laki-laki ini. Nah, laki-laki ini atau si Jibril alaihissalam itu duduk berhadapan dengan Nabi SAW, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Lalu Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada saya Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang namanya Islam itu kau ucap syahadat, kau bersyahadat tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kau dirikan sholat, kau bayarkan zakat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan haji jika kau mampu. Shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad, kata laki-laki ini. Mal iman, kalau iman itu apa? Dijawab oleh Nabi, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmal akhir wa qadri khairi wa syarri fa min Allah. Yang namanya iman itu kau beriman kepada Allah, ya. Yang kedua, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Mal ihsan, kalau ihsan itu apa?
Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Nah, inilah yang saya katakan pilar dalam agama Islam, iman, ihsan. Memperhatikan jawaban Nabi, yang namanya Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, ada suara terdengar. Mendirikan sholat kelihatan tubuhnya berdiri rukuk yang tidak sujud, ada bacaan-bacaan yang dibaca terdengar. Bayar zakat, ada barang bisa dipegang serahkan sama orang lain. Puasa bulan Ramadan, ada makanan minuman bisa dimakan bisa diminum tapi lagi ditahan, tidak boleh dimakan karena lagi puasa. Haji ke Baitullah, ada Baitullahnya, ada mas'anya, tempat sa'inya, ada tempat jamaratnya, ada Arafah, tempat wukuf, jelas sampai sekarang. Jadi namanya Islam itu artinya yang nyata. Nah, jadi kalau kita bicara Al-Islam diturunkan dalam bidang ilmu, itu yang disebut ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu ilmu kulit. Ya, ilmu kulit. Kenapa? Ibarat buah yang kelihatan kulitnya dulu. Ya, kita nggak ngeliat isi, kita nggak ngeliat rasa, yang kita lihat kulit. Makanya kalau ilmu syariat itu ilmu kulit, Pak. Makanya kita yang sudah tua-tua ini jangan ngubek-ubek tulis terus gitu. Sah batal, halal haram, dosa pahala, surga neraka, ngubek-ubek itu. Gitu. Nggak tahu isinya apa gitu. Nah, maka sudah di syariat ini yang terpenting fardu ain. Yang perlu kita kerjakan secara individu. Adapun fardu kifayah sambil jalan. Nah, kenapa yang namanya syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Jadi di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, walaupun puluhan tahun. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu, Pak. Umpamanya hari ini kita belajar cara berwudu, besok kita belajar cara sholat, besok lagi penyelenggaraan jenazah, besok lagi sejarah Islam, besok lagi cara baca Quran, tahsinul Quran. Itu syariat semua itu. Nah, kita yang sudah tua-tua ini jangan terjebak di situ, Pak. Ya, masih banyak yang harus kita kaji gitu ya. Nah, itu ilmu kulit. Ya. Nah, lalu al-iman, kalau sudah iman ini nggak kelihatan. Apakah bapak ibu ini punya iman atau tidak, nggak ada yang tahu. Karena iman itu nggak berbentuk, nggak berwarna, dan tidak bisa diucapkan. Oh, saya beriman kepada Allah, itu mah omongan mulut. Yang namanya iman itu keyakinan hati. Ya, nah, jadi bukan omongan, bukan perbuatan, tetapi keyakinan hati. Nah, bagaimana membenahi keyakinan hati itu? Maka diturunkan dalam bidang ilmu disebut ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, maka kita belajar ilmu tauhid, belajar akidah, membenahi iman kita, membenahi keyakinan kita itu tadi. Dan ini yang paling utama, Pak. Ya, membenahi keyakinan ini yang paling utama. Bagaimana mungkin kita mau sholat, mau sempurna ibadah kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah? Katanya nyembah Allah. Allah yang kita sembah itu sudah kenal apa belum? Atau baru sebatas tahu nama? Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya, Pak. Ya, kita sudah merasa cukup tahu Tuhan kita itu Allah, tapi siapa yang bernama Allah? Nah, ini yang kita nggak kaji. Setiap kita menyebut nama mesti terkait dengan yang punya nama. Misalnya gini, ini meja itu nama. Jadi kalau saya minta tolong ambil meja, bukan tulisan mejanya, tapi benda yang bernama meja itulah. Saya minta tolong ambil air itu nama.
Tapi kalau saya minta tolong ambil air, ya benda atau barang yang bernama air itu yang diminta. Allah nama sebutan. Ketika kita sebut Allah, sudah tahu belum kita siapa yang bernama Allah? Itu enggak tuntas Pak dalam ilmu syariat. Mesti masuk ke kajian tasawuf begitu. Kaji akidah ya. Itu yang kedua. Jadi iman itu ditarik dalam bidang ilmu disebut ilmu tauhid, ilmu akidah. Lebih spesifik disebut ilmu hakikat. Yang ketiga ihsan. Kalau ihsan itu ya, itu disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua. Ada namanya tasawuf amali, itu yang disebut tarekat. Ada yang disebut tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Makanya ilmu dalam Islam kita kenal 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa? Membina diri kita yang 4 macam tadi, 4 lapis itu. Syariat membina tubuh, tarekat membina hati, hakikat membina nyawa, ma'rifat membina rahasia diri. Nah, sudahkah terbina diri kita ini? Atau baru tubuh aja yang terbina? Kata. Makanya kita maaf Bapak Ibu, sampai tua enggak khusyuk-khusyuk salatnya. Kenapa enggak khusyuk? Karena yang kita kaji baru syariat. Sedangkan yang melakukan sholat itu 4 lapis diri kita ini. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Bagaimana khusyuknya tubuh, bagaimana khusyuknya hati, bagaimana khusyuknya nyawa, bagaimana khusyuknya rahasia. Nah, kalau nggak pelajari mutasawuf nggak akan ketemu nggak itu. Khusyuknya tubuh itu pakai ilmu syariat, tahu bagaimana cara sholatnya, mana yang wajib, mana yang sunatnya, bagaimana cara bacaannya. Jadi khusyuknya tubuh itu tenang, nggak gerasa gerusuk. Itu khusyuknya tubuh. Ilmunya ilmu syariat. Nah, khusyuknya hati, ingat hati ke Allah. Nggak akan khusyuk hati kalau nggak ingat ke Allah. Ilmunya itu ilmu akidah. Nah, mengenal Allah dulu kita. Gimana kita mau kenal Allah kalau kita nggak kaji? Jadi yang kita ingat itu yang bernama Allah itu. Kalau Allah nama itu sebutan. Seperti Pak siapa nama Pak? Sujadi. Pak Sujadi itu nama. Pak Sujadi nama. Apakah Bapak selalu menyebut nama Sujadi? Enggak. Lagi makan enggak kita sebut-sebut nama itu. Tapi begitu orang Pak Sujadi, oh ya saya. Nah, itu yang nggak pernah lupa itu. Nah, jadi kalau kita menyembah Allah mesti kenal dulu Pak sama Allahnya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Kenal dulu sama Allah itu. Ya, di mana kita mencari Allah? Kalau mencari Allah di luar diri kita, nggak bakal ketemu. Keliling dunia cari Tuhan, nggak bakal ketemu, Pak. Di mana kita menemukan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tak temui? Temui Tuhanmu itu. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Bapak kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan? Nanti Pak Masri berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Enggak pernah Bapak Ibu, ya Allah ya Tuhannya Pak Sujadi, kan enggak. Ya Allah ya Tuhanku, kembali ke Tuhanmu. Sudah kau ketemui Tuhanmu itu? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pentingnya kita belajar tasawuf itu. Supaya kita mengenal Tuhan kita itu. Nah, kalau nggak kenal Allah sekarang, jangan harap mau kenal Allah sampai akhirat, Pak. Nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap mau ketemu Allah di akhirat. Maka kalau mau ketemu Allah, temui sekarang. Kalau mau kenal, kenali sekarang. Mumpung umur masih ada. Makanya tidak heran kita tuh dari Pontianak, Pak.
suami istri udah pensiun langsung datang ke Arafah. Sekarang sudah 4 bulan tinggal di Arafah untuk mengkaji. Ya, untuk mengkaji itu kemarin datang dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sekarang masih ada dari Aceh. Ya, minap di asrama. Saya buat ada asrama khusus untuk lansia. Ya, di pensiun-pensiun yang mau minap di situ ada tempatnya, ada asramanya untuk mengkaji itu mengenal itu. Nah, kalau syariat kan udah jelas, udah lama kita tahu, Pak. Ya, mengkaji siapa sebenarnya yang kita sembah itu perlu. Nah, makanya saya bilang tadi, bagaimana akan sah sholat kita kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Itu yang kedua ya. Jadi membina hati pakai ilmu tarekat. Membina nyawa pakai ilmu hakikat. Membina rahasia diri pakai ilmu ma'rifat. Nah, ketika sholat, nah ini 4 ini harus khusyuk. Tubuhnya khusyuk, tenang. Hatinya khusyuk, ingat ke Allah. Rahasia nyawanya khusyuk gitu ya. Merasa tidak lagi kita yang melaksanakan sholat. Rahasia diri kita khusyuk, seolah-olah melihat Allah. Kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarahu. Nah, ya, 4 macam ini harus terbawa secara simultan di dalam sholat. Nah, barukah khusyuk kita sempurna. Nah, makanya ilmu yang 4 ini wajib kita kaji. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, saya kan sering keliling Pak, ceramah di masjid-masjid Bandar Lampung ini. Ya dah. Saya sering sampaikan karena jamaahnya kan yang tua-tua juga kayak kita inilah. Dari sekarang Pak, Bu, saya bilang kesampingkan dulu urusan pahala sama surga. Nggak usah terobsesi kita dengan pahala sama surga. Kita ini kadang-kadang itu terobsesi di situ aja. Ya. Kenapa? Sebab pahala dan dosa itu sebab akibat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas. Nah, namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan pasti dibalas. Namanya dosa. Jadi dosa pahala itu sebab akibat. Nah, karena kita menggunakan alat yang diberikan Allah pada kita. Ada 8 macam alatnya. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kalau kita gunakan alat ini berbuat baik, kita dapat pahala. Kalau kita gunakan berbuat jahat, dapat dosa. Itu aja. Maka saya bilang orang yang ibadah mengharapkan pahala sama aja mancing ikan dalam ember. Apa yang dipancing lagi kalau sudah di ember? Goreng aja udah selesai lah itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, urusan surga, maaf, mohon ampun sama Allah. Walaupun tunggang tunggi kita ibadah seumur hidup, belum tentu loh masuk surga itu. Nah, kenapa? Nabi Adam sudah bertahun-tahun di dalam surga, Pak. Cuman sekali bikin dosa langsung diusir. Minta ampun 100 tahun bertaubat baru diterima. Kita masih di luar, kepingin masuk. Berapa kali bikin dosa? Tiap menit bikin dosa. Jarang pula minta ampun sama Allah. Maka kalaupun masuk surga bukan karena jerih payah kita beribadah, bukan. Tapi karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Maka kejarlah Allahnya, carilah Allahnya biar ketemu gitu. Kalau sudah ketemu Allah, surga pasti di tangan, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Itu satu. Jangan bergeser dari situ. Bukan ke surga, bukan untuk pahala, bukan. Kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ilmunya apa? Ya ilmunya ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Ya, maka kajilah ilmu tasawuf. Yang nggak pernah ngaji tasawuf nggak bakal ketemu nggak itu. Karena bukan ranahnya, gitu ya. Kalau ranah syariat itu sah batal, halal haram, dosa pahala, surga neraka, itu ranah syariat.
Ada. Yang kedua, ini persiapan. Saya bicara ini karena kita sudah pensiun semua, Pak. Saya pensiun Maret 2024. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang sudah lama, ada yang baru pensiun, tapi intinya sudah pensiun. Kesempatan diberikan Allah untuk mempersiapkan diri. Ya, ada yang berangkat belum sempat pensiun. Ada kan? Nah, yang kedua yang perlu dipersiapkan apa? Pelajari rute jalan yang akan dilewati. Nah, sudah tahu belum kita rute jalannya? Sebegitu ruh kita keluar dari jasad, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Terang lebih terang dari matahari, tapi tak jelas dari mana sumber terangnya. Tak tahu lagi mana utara, selatan, barat, dan timur, karena nggak ada pedoman. Kemana diri akan dibawa? Nah, pelajari rute jalannya. Ada 4 alam yang akan kita tempuh. Pertama, alam ruhiyah namanya. Yang kedua, alam siriyah. Yang ketiga, alam nuriyah. Yang keempat, alam uluhiyah. Sudah tahu belum tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapi ketika berada di alam itu? Masuk ke alam ruhiyah, apa cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Selesai alam ruhiyah, masuk ke alam siriyah. Apa cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Begitu juga masuk ke alam nuriyah. Apa tandanya? Bagaimana kita menyikapinya? Begitu masuk ke alam uluhiyah, bagaimana kita menyikapinya? Apa cirinya? Banyak yang baru masuk ke alam ruhiyah udah tergelincir, Pak. Gamang. Karena nggak tahu. Maka kesempatanlah sekarang ini kita mencari tahu, gitu ya. Mana alam yang akan kita tempuh? Apa ciri-cirinya? Ini yang perlu kita persiapkan. Jangan kita terobsesi memperbanyak pahala saja, gitu ya. Amalkan ini dapat pahala, amalkan ini dapat pahala. Tapi yang intinya kita abaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan apa? Siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Nah, kalau nggak punya kendaraan, Pak, tenggelam, Pak, berenang di lautan lepas, nggak ada pegangan, ya udah kelelep itulah. Sudah siapkah kendaraannya ini? Saya mengistilahkan kendaraan ini ada 3. Ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Nah, kendaraan darat itu apa? Amaliyah syariat. Ya, itu kendaraan darat. Zikir la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi ini bukan tawaran murahan, Pak. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat la ilaha illallah ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Saking sulitnya. Nah, untuk itu Nabi menganjurkan supaya memperbanyak zikir dulu. Jadidu imanakum, kata Nabi kepada para sahabat, perbarui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu. Kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut kalimah la ilaha illallah, khawatir mau meninggal enggak timbul itu, Pak. Enggak muncul. Karena kata Nabi, matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah kita sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun menyebut kalimat la ilaha illallah. Kalau masih sehat jarang-jarang, khawatir nggak timbul, Pak. Nah, cuman masalahnya ada saatnya ini nggak bisa dipakai lagi, Pak. Kenapa nggak bisa dipakai? Lidah mulai keluh, ya, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang jauh hari belum meninggal sudah kena stroke, sudah nggak bisa ngomong lagi. Berarti kendaraan ini parkir ini. Ya, kendaraan satu ini sudah diparkir, nggak bisa dipakai. Kenapa? Lidahnya sudah nggak bisa ngomong.
Kalau kendaraan yang satu ini sudah nggak bisa kita pakai lagi, kita nggak bisa gunakan, kena lidahnya sudah keluh, pindah kendaraan laut. Nah, apa itu kendaraan laut? Zikir dalam hati. Allah perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Ini perintah Allah. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Ini yang disebut dengan zikir ismuzat. Ya. Sebut nama Tuhan pakai hati. Tanpa bersuara. Tidak usah pakai suara. Kalau pakai suara bukan di hati, itu di mulut. Ini pakai hati, nggak ada suara. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kata Allah. Jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu lalai, kita dosa. Jadi berdosa itu bukan hanya maling, Pak. Nggak ingat Allah aja udah dosa. Nah, ini perintah Allah, atau zikir dalam hati. Nah, kalau masa hidup nggak pernah belajar, nggak pernah diamalkan, gimana cara zikir dengan hati? Ini yang namanya ilmu tarekat, belajar zikir, latih hati supaya tahu zikirnya. Ini lidah sudah nggak bisa dipakai karena sudah keluh. Nah, kalau hati juga nggak pernah digunakan, nggak pernah dilatih, cara zikir hati gimana? Kalimatnya apa? Nah, makanya kita perlu belajar ilmu tarekat. Sehingga dalam tarekat Naqsyabandi itu ada 7 latifah. Ada latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, ini kita benahi. Ini tugas kita setelah pensiun, Nenek. Jangan lagi sibuk urusan dunia. Sibukkan membenahi ini nih. Nggak ada orang yang menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri. Ya, kalau harta dari muda kita usah ya begini-beginilah. Ya, tapi membenahi ini nggak ada orang lain, Pak, kecuali kita sendiri. Makanya ada bapak, ya, tinggalkan anak cucunya di Kalimantan sana. Rumahnya gedong, Pak, ditinggalkan. Membenahi ini. Ya, jangan terobsesi kita dengan dunia ini lagi. Udah cukup. Ambil dunia itu untuk sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi artinya kita pelajari rute jalan, kemudian kita gunakan kendaraan. Kendaraan yang kedua Pak, zikir dalam hati. Lalu yang ketiga yang saya sebut dengan kendaraan udara. Waktu sudah hampir datang. Ibarat kata orang, padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah tiba. Pasti berangkat, tidak menunggu zaman lagi, tinggal nunggu menitan lagi. Nah, jadi kalau istilahnya padang mahsyar sudah gempa, ini padang mahsyar sudah gempa itu gimana? Itu kan isyarat, Pak. Maaf, mohon ampun sama Allah. 2 hari di bawah pusar, kalau orang akan meninggal itu sudah mulai bergerak. Ini istilahnya padang mahsyar sudah gempa. Angin ribut sudah datang, napas sudah terengah-engah. Itu sudah mulai. Jangan ditinggalkan lagi itu. Jangan lepas lagi itu. Ya, masuk kendaraan udara. Apa? Zikir ampusiah. Hu Allah, hu Allah. Nah, kalau itu nggak pernah belajar, nggak pernah dibiasakan, gimana cara zikirnya? Tenggelam, Pak. Pahala sudah nggak ada urusan lagi itu. Ini yang saya sebut kendaraan. Dan saya pikir ini yang harus kita cari ketika kita sudah pensiun ini. Nah, tinggal lagi yang keempat. Nah, yang keempat, siapkan bekal yang akan kita bawa. Apa itu? Kebaikan kita selama hidup. Mungkin ada tanah kita pernah wakafkan. Mungkin kita pernah bangun masjid. Mungkin kita pernah nolong orang. Itulah bekal kita. Walaupun kita sudah nggak ada, tanah kita wakafkan masih ada dipakai orang.
Tiap dipakai orang kita pun dapat pahalanya. Ya, mungkin burung pun hinggap di tanaman yang ada tanah itu, kita pun dapat pahalanya. Gitu. Nah, itulah bekal, gitu ya. Kita ini kadang-kadang habis waktu cari bekal, tapi belum tahu di mana alamatnya. Ya, maka yang pertama cari alamat dulu. Nah, jadi 4 ini saya kira persiapan kita ya menghadapi kematian. Pertama, harus tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Kemana Bu tadi? Kembali kepada Allah. Jangan bergeser lagi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku enggak nuju-nuju yang lain, enggak. Enggak nuju pahala, enggak nuju surga, enggak nuju Allah. Itu satu, gitu ya. Jadi kemana kita pergi sudah mati? Kembali kepada Allah. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Siap yang 4 ini pasti selamat. Bukan insya Allah selamat, pasti selamat Pak. Nah, maka saya bilang tadi, mati dengan persiapan adalah kebahagiaan dan keselamatan. Mati tanpa persiapan, kesengsaraan dan kesesatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira materinya saya cukup demikian. Mungkin kita kembangkan dalam diskusi atau tanya jawab. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita lakukan bersama kuliah pada sore hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita. Insyaallah kita tambah yakin bahwa kita akan selamat. Bagaimana 4 hal tadi yang disampaikan. Saya yakin yang pertama, kita ini akan kembali. Karena kita ini bukan siapa-siapa, kita akan milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu jalannya. Insya Allah dengan mengikuti pengajian-pengajian ini, jalan itulah yang akan kita tempuh. Menambah keyakinan kita bahwa insya Allah kita akan bersama-sama masuk dalam jalan ini. Kemudian yang ketiga, kendaraan. Kendaraan kita tentu Islam, kendaraan yang kita pilih ya sesuai dengan syariat, dan kemudian kita menilai, kemudian mengukur, kemudian dan selanjutnya sampailah kepada ma'rifat. Dan kesadaran diri itu menjadi fondasi yang kuat untuk kita bisa selamat. Dan yang terakhir tentunya adalah bekal. Maupun kita pergi selama ini bisa lupa akan bekal. Karena apabila keempat hal tadi kita yakini, kita sudah menyiapkan diri, kita harus yakin bahwa kita akan selamat. Saya akan bertemu nanti di Jannah. Saya kira ini mungkin sebagai satu kesempatan bagi semuanya. Silahkan bila ada yang mau bertanya, mungkin seperti yang kalau kisah-kisah lama itu, apakah itu juga termasuk dalam kajian tasawuf ya? Seperti Syekh Siti Jenar itu. Siti Jenar itu kan dengan dengan ajarannya manunggaling Allah Gusti, yaitu saking dekatnya beliau dengan Yang Maha Pencipta, sehingga akhirnya pada kesimpulan dia sedemikian dekatnya sehingga apapun yang menjadi keinginan ataupun yang lain-lain itu seolah menyatu, karena memang Allah sendiri adalah sangat dekat. Dan kalau ingin mengenal kepada Allah, sesungguhnya sangat dekat. Kita lebih dekat daripada kurang nadi. Wa idza salaka ibadi ini qadilah. Jadi kalau Allah sangat dekat kepada kita, mari kita yang selama ini mungkin masih ragu-ragu atau jauh, jangan ya, pengertian takwa itu takut tapi bukan jauh, tapi justru lebih mendekat. Karena kita mendekat dengan jalan Allah,
mendekati kejadian lain. Saya tidak perlu kemudian keterangan saya tadi sudah dengarkan bersama. Oleh karena marilah kita manfaatkan waktu yang sesaat ini sebelum sholat maghrib asar kita manfaatkan untuk bertanya, karena ini pendalaman soal syariat, kemudian hakikat, kemudian sampai kepada makrifat, itu sesuatu yang memang lagi ngetren sekarang di bagian mass media, juga para ceramah yang mengajak kita untuk kembali mengkaji secara tasawuf. Dan silakan. Oh, dari Pak Masri, kami silakan. Ini Pak ya, Pondok Pesantren Arafah itu yang masjidnya Pak Namor Di belakang, Pak. di belakang masjid itu ya? Belakang Putih Minang. Oh, bagaimana? Bukan yang di luar. Kalau di luar itu Masjid Namuriano. Ya. Ini kan belakang. Oh. 1 kilo. Itu sebetulnya kita, Pak. Ya, di mana, Pak? Di ITS kan. Oh. Pak siapa namanya? Nurdin itu kayaknya ke situ. Oh ya, ya. Pak Haji Nurdin. Ya, betul. Gimana Mas Rik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tadi disebutkan bahwa dalam tasawuf keluarga berpihak tujuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan zikir la ilaha illallah, itu artinya itu dalam perkara. Apa itu? Zikir la ilaha illallah itu dikaitkan dengan latifah tujuh tadi itu artinya kalau diterangkan juga sih sebenarnya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan zikir latifah ya. Jadi gini, diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani dibina dengan syariat, kalau rohani dibina pakai hakikat. Jadi syariat dan hakikat itu dua jalan yang harus kita tempuh. Orang yang bersyariat tanpa hakikat sama dengan bertubuh tak bernyawa. Rajin syariat tapi nggak ada hakikat, kosong melompong. Asyariatu bila hakikatin natilah, wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, sama dengan bangkai, Pak. Tubuh tak bernyawa. Hakikat tanpa syariat sama dengan nyawa tak bertubuh. Makanya dua-duanya harus kita pakai. Syariat membina tubuh, hakikat membina ruh atau tubuh kita yang batin. Kalau jasmani, ini maaf Bapak Ibu, jasmani ini bukan diri kita yang sebenarnya. Ini casingnya, ya, baju dunia. Ya. Diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itu. Kalau ruh kita itu nggak pernah mati. Kalau yang dikatakan mati, ruh meninggalkan tubuh. Yang mati itu tubuh. Tapi ruh kita nggak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuman kamu yang nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah itu artinya yang mati dengan berbagai asbab. Ada yang mati kena sakit, mati kena tabrak, mati kena kelelep, mati kena kebakar, mati kena dibunuh. Itu semuanya jalan Allah. Artinya asbab apapun kematiannya sebenarnya tidak mati. Ya, tetapi berpindah dari alam fana ke alam baqa. Nah, kalau disebut mati itu tubuhnya yang mati. Karena tubuh ini ibarat pakaian. Begitu ruh kita melepaskan tubuhnya, maka tubuh nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, contohnya mata kita ini. Apa mata kita melihat? Ya enggak lah.
Bukan mata kita yang melihat itu, Pak. Kalau mata ini melihat, mayat masih bisa melihat karena mata mayat masih ada. Ya, bukan mulut yang ngomong. Kalau mulut ini bisa ngomong, mayat masih bisa ngomong karena mulutnya masih ada. Nah, yang ngomong, yang melihat, yang benar itu ruh kita itulah. Nah, ketika ruh kita meninggalkan jasad, maka tubuh ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, mata tak melihat lagi, telinga tak mendengar lagi, mulut tak bisa ngomong, kaki tak bisa melangkah. Nah, itu ruh kita, itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, membina tubuh pakai syariat, maka sholat 5 waktu kita pakai, puasa bulan Ramadan kita pakai, ya. Puasa-puasa sunnah itu kan membina tubuh. Bersedekah atau bayar zakat, haji kita ke Baitullah, ke Mekah sana, itu tubuh kita. Tapi membina diri kita yang sebenarnya, membina ruh kita pakai ilmu hakikat, pakai ilmu tarekat, pakai ilmu ma'rifat. Nah, maka zikir dalam hati. Nah, terzikir dalam hati itu yang perintah Allah tadi dalam Al-Quran sudah disebutkan. Nah, ketika kita melaksanakan zikir, zikir itu dalam hati. Hati kita itu siapa punya? Yang punya hati gitu Allah, Pak. Kita nggak punya hati, nggak. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Nah, jadi baitullah itu disitulah sentralnya. Maka kita benahi. Maka tawaflah kita di baitullah itu. Ya, kalau di Mekah kita tawafnya mutar keliling di Ka'bah sana. Itu syariatnya, itu. Tapi secara hakikat tawafnya di sini. Ini baitullah, jadi baitullah yang asli itu ya hati kita inilah. Kalau yang di Mekah Nabi Ibrahim yang membangunnya itu isyarat itu syariatnya itu kan. Ya. Tapi kalau yang di dalam ini harus tawaf. Banyak orang yang bangga sudah tawaf di Baitullah di Mekah, tapi tidak pernah tawaf di Baitullah di dirinya sendiri. Nah, tawaf di Baitullah di sini itu pakai zikir latifah tadi. Ya, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, latifah kullu jasad. Nah, tawaf terus. Nah, keliling 7 latifah itu namanya kita tawaf. Nah, itu makanya kita perlu membenahi hati kita itu dengan zikir. Nah, belajar zikir itu belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan dulu, kita belajar dulu. Nggak bisa kita baca buku lalu kita amalkan, atau dengar ceramah kita amalkan. Mesti kita ambil silsilah. Ini namanya silsilah. Jadi ada sanad. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah, sanadnya dari mana diambil? Ya, dari si A ngambil dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Dari si C, terus sampai ke Rasulullah. Jadi silsilah tersambung. Kalau kita ngamalkan tapi tidak ada silsilahnya, nggak tersambung. Khawatir seperti kita naik kereta, saya bilang. Nyaman kita duduk di gerbong kereta, merasa sudah nyaman, kasur kursinya empuk, pakai AC. Tapi begitu lokomotif jalan, gerbong tinggal, nggak nyantol. Perasaan kita sudah benar, sudah mau surga benar, tapi nggak nyantol. Bapak ngamalkan zikir itu ngambilnya dari siapa? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari B ngambilnya dari mana? Terus sampai ke Rasulullah. Ini namanya silsilah. Makanya kita mau ngamalkan zikir, baik zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah maupun zikir dalam hati dengan ismu zat, harus ada gurunya. Nah, mengawali itu namanya talqin zikir. Nah, belajar cara zikir dulu. Maka setiap kita mengamalkan itu mesti diawali talqin zikir. Nah, makanya Bapak Ibu, talqin zikir itu belajar cara berzikirnya secara bahasa. Secara hakikatnya mempersambungkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru sampai ke Rasulullah. Jadi itu manfaatnya, Pak. Zikir dengan zikir latifah. Saya kira demikian. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Silakan. Nggak ada.
Mungkin sedikit Pak Ustaz. Ya. Karena ini yang sering kita rasakan itu bagi orang yang ilmunya atau perilakunya sampai kepada makrifat itu terkesan jadi seringkali orang yang ilmunya sudah tinggi sampai kepada makrifat adalah seringkali kita menilai bagi orang awam itu kok kayaknya aneh gitu. Nah, ini kira-kira bahkan seperti yang saya katakan tadi, yang tokoh legendaris itu Syahid Janar itu akhirnya kan dihukum mati gitu. Walaupun itu juga masih kontroversial ya, matinya itu atas kemauannya dia yang udah menunggal ya. Tetapi secara umum bahwa orang yang sudah tinggi pemahamannya terhadap Islam itu sampai kepada ilmu ma'rifat itu seringkali apa yang disampaikan itu apa ya di luar kemampuan pemikiran kita sebagai orang yang awam gitu. Bahkan ada yang sampai melihat tidak pernah sholat, mungkin secara harfiah, secara badaniah ya, secara rohaniah mungkin dia sholat tapi tempat mana begitu memahami, tapi itu justru mendapatkan tempat yang istimewa bagi santrinya terutama. Gimana itu Pak? Terima kasih. Jadi saya awali dulu, inilah yang menyebabkan masyarakat kita itu tidak mau belajar tasawuf. Karena isi otaknya itu cuma 3. Bid'ah, gila, enggak sholat. Itu yang menghantui pikiran. Maka orang tidak mau belajar tasawuf karena dalam pikirnya cuma 3 itu. Bid'ah, gila, enggak sholat. Jadi saya cerita dulu Pak. Ini maaf ini agak panjang. Saya dulu pernah ketemu dengan Profesor Dr. Juhaya S. Praja, teman saya, almarhum. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya. Amin Allahumma amin. Beliau cerita dengan saya. Buya katanya, waktu saya masih kuliah di Amerika dulu, dia kan kuliahnya di Amerika. Saya masuk pusaka. Ketemulah sebuah buku judulnya Perjuangan Rakyat Indonesia dalam Mengusir Penjajah. Nah, setelah saya baca timbul satu kesimpulan bahwa pimpinan Belanda sangat heran sama rakyat Indonesia. Enggak pakai senjata, hanya senjata golok dengan senjata bambu runcing kok berani melawan penjajah dengan senjata lengkap. Di mana letak kekuatan rakyat Indonesia ini? Lalu kemudian disuruhlah Snokokranya itu untuk melaksanakan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, timbullah kesimpulan. Pertama, kekuatan rakyat Indonesia itu ada pada umat Islam. Karena rata-rata yang berjuang melawan penjajah itu adalah umat Islam. Yang kedua, di mana letak kekuatan umat Islam ada pada ulamanya. Karena rata-rata yang memimpin pergerakan itu adalah ulama. Yang ketiga, di mana letak kekuatan ulamanya ternyata ada dalam ilmu tasawuf. Karena rata-rata yang memimpin pergerakan itu adalah orang-orang tasawuf. Contohnya Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama proklamator itu muridnya Syekh Muhyi Pemijahan. Kabarnya, oh dia orang sufi Pak. Jenderal Sudirman orang sufi. Begitu juga kalau Sumatera Barat Harimau Nan Salapan, Tengku Umar Johan Pahlawan di Aceh, itu semuanya orang-orang sufi semua. Maka oleh Snokokranya dimintalah para pimpinan Belanda untuk kumpul di suatu aula. Nah, lalu Snokokranya berpidato. Di depannya ada meja, lalu kemudian disuruhnya lah seseorang tidur di atas meja, mengapit Al-Quran dengan pedang yang tajam dipegangnya. Apa kata Snokokranya? Umat Islam di Indonesia ini seperti orang yang tidur di depan ini. Dia punya kitab undang-undang yang sangat dipatuhinya, yaitu Al-Quranul Karim. Dia punya senjata yang tajam, yaitu jihad fisabilillah. Nah, masalahnya dia sekarang lagi tidur.
Nah, bagaimana supaya dia tidur terus, jangan sampai dia bangun. Menidurkan umat Islam, maka difatwakanlah tasawuf itu bid'ah. Ya, tarekat itu gila kalau dipelajari gitu ya. Sehingga buku-buku tasawuf tidak boleh berkembang. Disortir. Ulama-ulama yang ngajar tasawuf ditangkap. Ya. Sehingga ulama-ulama ketika itu takut ngajarkan tasawuf, umat juga takut mau belajar tasawuf. Karena kalau ketahuan itu bisa ditangkap. Ya, makanya orang nggak mau belajar, sehingga pada masa itu terjadilah ada 3 macam kajian. Ada kaji sore, kaji malam, kaji tengah malam. Kalau kaji sore fikih, kalau kaji malam itu tauhid. Kalau tasawuf kaji tengah malam, jam 12 ke atas. Mau ngaji itu lampu dimatikan. Ngajinya bisik-bisik. Kenapa? Takut ketahuan sama Belanda. Nanti diciduk, nanti ditangkap. Lalu kemudian diadu antara ulama syariat dengan ulama hakikat, ulama tasawuf. Ya, maka korbanlah Syekh Siti Jenar. Siti Jenar itu korban politik, Pak. Diadulah ulama-ulama syariat dengan ulama-ulama tasawuf. Siapa yang kalah dipancung. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Diadu sama Araniri. Kalah Hamzah Pansuri, akhirnya dipancung. Itu semua korban politik. Bukan karena mereka salah, bukan. Siti Jenar itu nggak salah, enggak. Nyata. Tapi kena korban politik zaman itu. Nah, itu yang kita warisi sampai sekarang. Takut belajar tasawuf, takut gila, takut orang nggak sholat lagi. Itulah berhasilnya snogrannya memprovokasi supaya umat Islam menjauh dari tasawuf. Apa mau begitu terus kita sampai tua begini, Pak? Baca tuh di medsos itu, anak-anak muda, Pak, sudah bicara tasawuf sekarang. Kalau bapak-bapak yang sudah tua begini masih anti tasawuf akan ketinggalan jauh, Pak. Maka marilah kita kembali ke dasar. Bapak kalau beli doren, sebenarnya yang Bapak beli itu apanya? Apanya? Rasanya. Bukan isi, rasa. Apalah artinya doren yang besar kalau nggak ada rasa? Tapi rasa itu tidak akan ada kalau nggak ada isi. Isi itu tidak akan bagus kalau tidak dibungkus kulit. Maka kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Pada akhirnya yang kita nikmati rasa. Maka Islam ini intinya tasawuf, Pak. Kalau syariat itu jalan untuk masuk ke dalam, itu kulit membungkus isi. Maka kalau kita nggak tahu tasawuf itu sangar, Pak. Halal, haram, sah, batal itu. Takut masuk neraka, harap masuk surga, itu kayak itu aja. Nyata. Makanya tasawuf itu penting sekali. Maka 3 pilar ini nggak boleh kita tinggalkan salah satu, Pak. Nyata. Islam, iman, ihsan, 3 pilar ini harus 3-3-nya diambil. Ya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu harus kita pelajari semua, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, jadi tasawuf. Nah, makanya orang takut bid'ah, katanya belajar tasawuf nanti bid'ah, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Itu kan provokasi mereka dulu. Padahal banyak betul ayat yang bicara tentang tasawuf. Misal, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu urusan tasawuf. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari nadimu. Wazkur rabbaka fin nafsi. Itu urusan tasawuf. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Itu ayat semua itu, Pak. Dalam hadis juga banyak. Ya kan? Jadi misalnya al insan siri wa ana siruhu. Itu kan hadis kursi. Jadi kita dibodoh-bodohin, Pak. Supaya kita nggak belajar tasawuf, karena tasawuf itu kekuatan. Ya, syariat tanpa tasawuf sama dengan senapan tak ada peluru. Ya, syariat tanpa tasawuf sama dengan senapan yang nggak ada pelurunya. Mau nembak apa? Nah, makanya sangat penting kita belajar tasawuf. Itu yang pertama, Pak ya. Nah, lalu kemudian ya, kenapa mereka misalnya nggak sholat seperti kata Bapak? Sebenarnya bukan itu.
Ya, kita dibodoh-bodohin aja. Ada orang yang nggak sholat lagi kalau sudah belajar tasawuf, ini yang harus kita luruskan. Mungkin ada statement dari orang yang ahli hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Yang ngomong itu siapa? Guru hakikat. Ketika kita bicara hakikat, mesti kita pahami secara hakikat juga. Jangan ungkapan hakikat dipahami secara syariat, enggak nyambung, Pak. Orang mencari kuman pakai mikroskop, kita pakai kacamata Ray-Ban. Ya enggak kelihatan. Ya, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, tidak boleh lagi kamu mengaku kamu yang sholat. Sebab kalau kita belum ma'rifat, terasa kita yang sholat. Kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang baca ini dan baca itu. Karena kita belum ma'rifat, belum kenal. Tapi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, bagaimana mungkin kita yang melakukan? Fasilitas semuanya milik Allah semua. Berdiri kita pakai kodratnya Allah, tahu kita pakai ilmunya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah. Yang punya bapak yang mana? Gak ada. Kok bisa ngaku bapak yang berbuat? Nah, ini karena kita belum mengenal. Makanya ada istilah, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya tidak boleh ngaku kamu yang sholat, bukan tidak mengerjakan sholat. Nah, ini yang kadang-kadang yang keliru. Ya, jadi bahasa hakikat dipahami secara syariat, ujung-ujungnya nggak sholat lagi. Jadi yang salah itu siapa? Bukan tasawufnya yang salah, Pak. Pemahaman orangnya yang keliru, gitu. Ini yang kita luruskan. Jangan kita melihat orang yang seperti itu lalu kita menjauh dari tasawuf, rugi kita, Pak. Bukan tasawufnya yang salah, pemahaman orangnya yang salah. Makanya kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Matikan keakuanmu. Ngaku-ngaku kamu yang kuasa, matikan dulu tuh. Matikan egomu, matikan kau sudah tahu, hilangkan itu dulu. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan padamu sebelum kematianmu datang. Ini kan pinjaman semua ini, Pak. Ya. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu sifat Allah yang dipinjamkan ke kita. Nah, sekarang kembalikan. Nah, kalau orang sudah ma'rifat, dia sudah kembalikan, maka dia tidak merasa dirinya yang berbuat. Maka saya bilang, orang zikir itu kan 5 tahapan. Ada orang yang lalai zikir. Orang lalai zikir itu nggak mau zikir. Udah dikasih tahu ini ayatnya, ini hadis, tetap saja nggak mau. Lalu kemudian timbul hatinya mau berzikir, tapi masih zikir lalai. Sudah zikir tapi hatinya lalai. Kata, enggak Allah yang diingatnya. Dia rajin sholat karena ingat surga, ingat pahala, ingat jabatan, ingat duit. Allahnya enggak keingat. Ini namanya orang zikir lalai. Naik lagi ketiga, zikir ingat ke Allah. Nah, kalau sudah ingat ke Allah, hilang semua, Pak. Dia enggak ingat lagi sama yang jabatan, yang duit, yang harta. Enggak pengaruh. Dia laksanakan zikir karena ingat Allah. Tertutuplah yang lainnya. Sudah mulai berisi itu zikirnya. Naik lagi setingkat lagi, hadir hati ke Allah. Dia zikir hadir hati ke Allah, seolah-olah melihat Allah itulah. Nah, sudah mulai naik yang keempat. Naik ke terakhir yang kelima, orang zikir merasa tidak berzikir. Kenapa? Az-zakir wal mazkur. Yang ingat itu ya dia yang diingat itulah. Kita nggak punya kesempatan, nggak punya alat untuk mengingat Allah itu nggak. Yang mengingat ya dia itulah. Ini bagi mereka yang sudah ma'rifat tadi. Maka kalau ada kata-kata ungkapan, kalau sudah ma'rifat kamu tidak boleh lagi sholat, bukan tidak mengerjakan sholat, tapi tidak merasa diri kita yang sholat. Nah, itu kita luruskan itu, Pak. Ya, jadi bukan tasawuf yang salah. Pemahamannya yang keliru gitu. Maka saya bilang orang yang begitu bukan tasawuf lagi, sudah tasawuf gitu. Saya kira gitu, Pak. Ya mungkin ada yang lain. Ya, silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, ini kalau kita dengar akhir-akhir ini banyak fenomena yang terjadi di pondok-pondok pesantren Pak. Banyak berita-berita. Misalnya pondok pesantren atau Ustaz yang masih melecehkan santri ataupun sesama santri lah di dalam pondok itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman mensucikan diri, mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu para pengasuh ini sangat mengerti dan paham tentang hal-hal itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan pemahaman tadi, pertanyaan saya, mengapa seperti ini masih terjadi, Pak Ustaz? Kalaupun kata Abdul Somad itu berusaha kaki iblis, mungkin ada hal-hal lain yang kata pemahaman mereka. Mungkin Pak Ustaz kan sudah singgung. Hati mereka setelah berpikir itu hilang lagi mengingat hal-hal yang duniawi lagi. Ini maksud saya kira-kira pandangan yang bertausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan begini Pak Ustaz, ini juga kaitannya ada teman ini ya. Kira-kira kita anaknya kok bagi masuk satu pesantren, akanlah kebanyakan hal yang kurang baik. Itu kira-kira. Terima kasih. Makasih Pak. Jadi saya awali dulu. Saya kalau ngajar di jamaah di Arafah Pak, ya, kalau sudah masuk ke kajian tauhid, selalu saya ingatkan, ya, mulai ngaji tauhid, mulai sampai ke tasawuf, jangan membicarakan orang lain. Yang kita bicarakan diri kita sendiri. Orang lain itu urusan dia. Yang kita pahami, kita bicarakan diri kita ini. Baik, nanti kita teruskan dengan azan. Ada azan ya? Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita belajar tasawuf itu banyak-banyak memperhatikan diri sendiri. Kurangin memperhatikan diri orang lain. Kenapa? Kalau kita sudah memahami tauhid af'al, apapun yang terjadi, tidak lagi kita melihat perbuatan hamba. Itu adalah perbuatan Allah. Nah, mungkin ada pelecehan tadi. Kenapa sampai terjadi begitu? Secara syar'i mungkin ada sebab, gitu ya. Namanya manusia kan. Manusia selalu digoda oleh iblis, gitu kan, supaya turun. Itu bisa saja terjadi. Kadang-kadang ada upaya-upaya rekayasa supaya orang menjauh dari pondok pesantren. Kenapa? Karena kasus-kasus yang diungkap itu kasus lama rupanya. Coba perhatikan Pak, setiap penerimaan santri baru muncul kasus-kasus itu. Biar orang tidak masuk pondok Pak. Itu kan? Nah, jadi saya tidak akan bicara tentang itu. Bicara tasawuf, bicara diri kita sendiri. Banyak-banyak perhatikan diri kita. Kurang-kurangin memperhatikan diri orang lain. Sebab apa? Memperhatikan diri kita saja nggak selesai-selesai Pak. Apalagi kita memperhatikan orang lain. Makanya dulu pernah maaf Pak, ada jamaah nanya ke saya, Buya katanya tetangga saya itu seorang kiai, tapi anaknya nggak sholat. Menurut Buya gimana? Saya bilang kamu salah alamat. Anak orang kok nanya sama saya? Tanya sama bapaknya. Nah ini yang saya maksud, nggak usah bicara orang lain, bicarakan diri sendiri. Kalau bapak tanya, saya bilang, Buya, saya sudah sholat dari kecil tapi sampai tua kok nggak khusyuk. Gimana caranya? Itu wajib saya jelaskan. Tapi kalau nanya anak orang, ngapain urusan anak orang? Nah ini maksud saya itu, boleh saja kita bicarakan orang lain dalam rangka kita jadi intibar Pak. Tapi yang belajar tasawuf sesungguhnya membenahi diri kita masing-masing. Alhamdulillah, demikian kajian yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan guru kita Bapak Buya Ruspi
menjadi manfaat, menambah keimanan, dan menguatkan langkah kita ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.